12 menurut catatan kami. Tentu dari produk-produk yang telah dihasilkan oleh Komnas HAM sangat penting dalam rangka, utamanya dalam rangka sukses pemilu 2024. Tentu kami dari Kementerian Dalam Negeri dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu itu berangkat dari pasal 434, peran pemerintah dan pemerintah daerah. Tentu apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 7, tentu itulah yang bisa kami lakukan dalam rangka mendukung terhadap proses pelaksanaan pemilu ini. Lalu dikaitkan dengan apa yang telah disusun ini, secara umum kami melihat ini adalah hal yang luar biasa, karena langkah-langkah ini tentu ini harus ditindaklanjuti oleh seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, partai politik, bahkan yang paling utamanya lagi adalah penyelenggara pemilu. Dari sisi regulasi tentu sangat jelas bahwa di pasal 5 itu kan haknya itu sama gitu ya. Pada Undang-Undang Nomor 7 itu kan jelas dijelaskan bahwa kelompok disabilitas itu mempunyai kesempatan yang sama. Salah satu yang saya angkat di sini adalah terkait dengan pemilih pemula. Pemilih pemula yang notabene tahun 2024 ini jumlahnya sangat besar, dan ini pun sudah masuk di dalam catatan di sini di huruf L, anak dan pemilih pemula. Nah, dari ini tentu apa yang harus kita lakukan? Utamanya kami di Kementerian Dalam Negeri adalah salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi yang memang menyasarnya utamanya adalah kepada pemilih pemula. Tentu langkah-langkah inilah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM, tentu ini juga menjadi bagian apa yang akan kami lakukan, termasuk juga bisa saja terlibat secara langsung dari Komnas HAM. Dan yang paling perlu kami sampaikan juga, Kementerian Dalam Negeri setiap minggu itu selalu mengadakan Zoom meeting, Pak. Jadi dengan pemerintah daerah, jadi Pak Dirjen kami, Pak Dirjen Polpum, ada program untuk mensosialisasikan setiap kebijakan dengan menghadirkan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, partai politik, termasuk juga pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, termasuk juga penyelenggara. Dan pembicaranya seluruhnya bisa bicara di situ. Jadi, kalaupun boleh menyarankan, bisa saja dari Komnas HAM untuk berkirim surat untuk bisa melakukan sosialisasi terhadap SNP. Itu catatan kami. Yang jelas penting kerja kolaborasi. Kemudian setelah tersusun ini, tentu yang paling pentingnya lagi adalah bagaimana KPU, Bawaslu bisa menindaklanjuti terhadap catatan-catatan yang telah diberikan oleh Komnas. Demikian barangkali, lebih kurang mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kemendagri. Tadi ada dua juga sudah angkat tangan. Dari Mbak sebelah Mas Kavi tadi kalau nggak salah. Ya, silakan. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Tracy dari Kemitraan dan ingin menyampaikan saran masukan untuk halaman 22 perihal poin 138 dan seterusnya. Cuma ini hanya naratif saja, nanti jika dibolehkan kita ada beberapa kalimat yang mungkin bisa kita email ya Pak ya, supaya lebih rapi. Yang pertama, kalau saya tangkap dari dokumen ini kan pastinya poin-poin pertama adalah situasi kerentanannya. Nah, masukan kami untuk masyarakat adat
aku rasa poin 138 sudah oke. Nah, kemudian ke bawahnya mohon didahulukan kondisi umum yang dialami oleh masyarakat adat. Intinya masyarakat adat itu mereka lebih banyak yang berada di lokasi terpencil, ada yang di dalam hutan, ada yang di desa yang sangat terpencil sekali, kemudian juga minim akses infrastruktur dan layanan dasar. Nah, yang ketiga yang tidak masuk di sini namun sebenarnya hampir sama dengan kerentanan kelompok lainnya adalah berhadapan dengan stigma yang dicap sebagai masyarakat magis, bodoh, tidak memiliki pemahaman. Itu yang kami minta untuk dimasukkan di dalam poin situasi tentang kerentanan masyarakat adat. Nah, yang menarik adalah ada satu hal di sini yang saya temukan di kelompok-kelompok lain namun belum ada di masyarakat adat, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk jadi petugas pemungutan suara dalam forum penyelenggaraan teknis. Menurut saya ini penting karena dalam banyak diskusi kami menemukan penggerak aktivis juga banyak yang sangat ingin melihat masyarakat adat itu lebih tradisional ya. Padahal sudah sangat banyak masyarakat adat yang berpartisipasi dalam bentuk-bentuk penyelenggaraan pemerintahan keseharian dan banyak juga masyarakat adat yang sudah tampil dalam dan aktif dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak semuanya mereka seperti pandangan tradisional gitu harus pakai baju adat makanya mereka masyarakat adat. Jadi saya rasa itu ada poinnya. Nah, kemudian ini satu hal yang poin yang hampir ada di setiap kelompok kan adalah ekspektasi kita ya terhadap Dirjen Dukcapil gitu untuk melakukan perekaman identitas sekaligus pemutahiran data dan seterusnya. Mungkin bisa ada kalimat yang lebih lebih tajam gitu ya Pak, karena saya rasa hampir semua ormas di sini pasti kalau bekerja dengan kelompok rentan, perjuangan pertama kita kan adalah akses ya, akses layanan dasar, dan pasti yang pertama itu adalah masalah dokumen kependudukan. Itu pun yang kami lakukan sekarang di 10 komunitas adat dampingan. Nah, kalau boleh kalimatnya adalah isinya seperti upaya penjangkauan yang lebih masif untuk pendataan KTP menjelang pemilu. Gitu. Karena harapan kita sekarang aja aku rasa kemitraan tidak hanya, bukan cuma kemitraan, tapi kita lagi mengejar beberapa hal untuk mempersiapkan 2024. Salah satunya adalah memastikan komunitas dampingan kita sudah memiliki dokumen kependudukan. Itu dari aku. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tracy, masukannya menarik ya. Ada beberapa yang terlewat mungkin untuk kita tuangkan di dalam SMP khususnya mengenai masyarakat adat. Selanjutnya dari sebelah sana dulu ya, dari perwakilan partai politik dulu, karena tadi setelah partai politik mungkin dari teman-teman jurnalis baru kita muter lagi. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dini Sudrajat, saya Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kebijakan Publik Eksekutif Komite Partai Buruh. Yang pertama, ini yang perlu dipahami dengan kita bahwasannya permasalahan politik itu kan dari pertama itu kita di Undang-Undang Nomor 7 itu peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah, kalau keterkaitan tersebut mau tidak mau di dalam suatu proses politik itu adalah sistemnya, apakah mau memakai sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, selama ini kita yang agak senang dalam sesuatu kelucuan ya kalau menurut saya, karena sistem proporsional terbuka itu sangat rentan untuk kelompok rentan. Nah, ini yang harus dipahami dulu, kita sepakat dulu bahwa sistem proporsional terbuka itu ya, berpotensi kepada kelompok rentan. Kenapa? Satu, dari pandangan kampanye. Ya, kalau misalnya tertutup, ini di Indonesia ini kita aneh. Yang kedua, dalam hal penghitungan suara sistemnya,
Jadinya kita ngomong ngalir ngidul, kita akarnya nggak kita temukan. Kalau kita mau jujur, pemilu yang jujur, per 5 tahun di Senayan itu berganti orang. Kalau kita mau jujur, kan kita nggak mau membuat suatu pemilu yang benar-benar. Pemilu di Indonesia itu kalau menurut kami itu election, bukan election Pak, tapi pemilu. Pemilu itu pilu dan lalu. Kalau kita lagi kampanye, pilu kita, waduh, ini duit habis kemana-mana. Ketika habis pemilu malu, waduh caleg gagal, partai gagal. Ya, karena ini naik kita. Kita ini, saya sampai, ya ini Pak, normatif, bagus ini kalau menurut saya. Ini maaf Pak, Kemendagri ya. Harusnya juga ada itu, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan ada. Santri itu 4 juta Pak. Di Indonesia 4 juta. Kalau kita mau jujur, noken bukan. Noken Pak. Ini yang harus kita pahami lah. 4 juta itu generasi bangsa, generasi negara. Belum tentu satu pesantren itu isi 350.000 orang kayak di Jaitun itu memang satu otak dia, kan belum tentu. Dan yang kedua, itu secara universal, ini anak yang kedua di perburuan sendiri. Perburuan sendiri itu, kalau kita memakai yang benar-benar sistem yang ideal, itu kan gampang. Mau 50 partai Pak, itu pasti jelas. Kita pemilu yang benar-benar pemilu di tahun 55, 99 dengan 2004. Kalau kita mau jujur, kan ini naik Pak, kita dari reformasi, kita debat dari Orde Baru ke reformasi, tapi belum kelar urusan begini, Pak, kelar Pak sebenarnya Pak, gitu kan. Nah jadi dari kami ini pada intinya, rekomendasi yang pertama itu terkait secara prinsip peserta pemilu itu siapa. Kalau memang partai politik, penentuan untuk wakilnya mewakili dari pemilih itu adalah partai politik secara prinsip. Ini kan yang kampanye kan banyak Pak, dari parpolnya banyak, dari calegnya banyak. Nah, ayo kita rekomendasi yang benar-benar, yuk kita eleksi yang benar, yang memang benar-benar dihitung, suara itu benar-benar dihitung melalui pemilu yang benar-benar pemilu. Nah, terkait permasalahan juga di industri, di pekerja sendiri, di buruh, misalnya di pabrik, ini diliburkan Pak, ketika pemilu startup Pak. Startup butuh misalnya satu pabrik itu 15 miliar. Startup, saya dulu kerja di perusahaan asing, di gas, itu untuk startup aja Pak, 5 miliar itu bisa juga nggak maksimal. Nah, terkait seperti itu gimana gitu permasalahannya? Di kawasan industri, bagaimana TKS khususnya? Itu banyak. Yang kedua, permasalahan lagi, pekerja urban Pak, di kawasan industri itu Kabupaten Bekasi Pak, masyarakat Bekasi, penduduk Bekasi itu nggak nyampe 5% Pak, lainnya itu dari Jawa, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan mereka belum menjadi atau ber-KTP di Kabupaten Bekasi. Nah ini harus diakomodir juga kalau memang kita benar-benar. Pekerja di Bekasi itu kurang lebih hampir 1,2 juta. Mau pakai, kami nggak ngerti lagi kalau misalnya mereka harus milih ke kampung halamannya, kan
nggak mungkin Pak. Kampung halamannya di Ponorogo. Ini harus kita objektif lah. Secara regulasi juga TPS khusus itu yang seperti apa kriterianya. Kita ini kan mainstream apa? Pemilihan DPR RI-nya bisa dilakukan, DPRD provinsi, kabupaten, kota nggak bisa. Banyak Pak keluhan Pak. Sebenarnya ya di sini saya yakin lah di sini orang cerdas semua gitu. Untuk bisa merekomendasi ya, maksud saya dalam hal SNP 03 ini, yuk kita mulai ya. Kalau nggak bisa 100 ya 30 dulu deh Pak, ya kan? Ya, nggak mungkin kita 100 Pak, gitu kan? Tapi 30 lah, benar-benar 30 gitu kan. Kita mainnya kan enak juga Pak. Setiap kita melihat Piala Dunia tuh enak Pak. Piala Eropa enak. Liga apapun kita lihat enak gitu. Karena apa? Karena nggak ada permainan Pak. Kalau ada permainan kan repot kita semuanya. Apalagi permainan kata-kata Pak. Ya. Nah bagi kami partai politik ya terutama dari partai buruh, secara redaksional paling untuk huruf G aja itu ditambahkan pekerja industri, perkebunan dan pertambangan. Kalau secara ini normatif Pak, ini bagus Pak, bagus sekali. Saya yakin semua ini juga orang penyusun sarjana hukum semua, saya yakin. Teman-teman juga Komnas HAM juga komunikasi dulu dengan Kemenkumham, ya kan? Itu udah pasti dalam penyusunan ini. Dengan kepolisian juga begitu. Nah jadinya bagi kami permasalahan ini yuk kita kaji apa sih yang sebenarnya masalah. Pak, lembar suara juga masalah itu Pak, gede bener ya kan. Lembar suara landscape dengan potret aja itu masalah Pak. Kalau kita bicara demokrasi yang benar-benar, bentangan landscape dengan potret aja itu udah masalah. Saya berharap untuk draft SNP 03 ini ya benar-benar mengkaji yang mendasar, terutama secara prinsip bahwasannya peserta pemilu itu adalah partai politik. Bila perlu merekomendasi sistem yang akan dilakukan, gitu, supaya jelas. Nah, bukan harus tertutup Pak ya, bukan ya Pak Mas Pram ya. Saya kalau dari Mas Pram pasti Mas Pram ketawa-tawa di saya. Jangan, dan Mbak Titi pasti ketawa-tawa. Jadi bukan berarti kita menyetujui tertutup, bukan, tetapi secara prinsip demokrasi, perlindungan warga negara, hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih dari Partai Buruh tadi menyampaikan beberapa poin gagasannya yang juga sudah dicatat oleh tim, nanti akan dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya tadi dari jurnalis dulu Mas Kavi, setelah itu dari Mas Kavi ada dari Mbak Dian. Silakan Mbak Dian. Ya, terima kasih. Salam kenal, saya Dian dari Wartawan Harian Kompas. Sebenarnya saya mau bertanya, tapi mau apresiasi dulu Komnas HAM sudah mau mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memikirkan kelompok marginal supaya tidak ditinggal dalam pemilu 2024 nanti. Nah, apa yang sudah disampaikan Migran Care, kemudian kemitraan dan Partai Buruh ini menurut saya membukakan mata bahwa pemilu sudah berlangsung beberapa kali di Indonesia, tapi ternyata prinsip-prinsip inklusivitas itu belum sepenuhnya terlaksana gitu ya. Sayang sekali di sini nggak ada penyelenggara pemilu sih ya. Nah, oh ada, oke Pak, maaf ya Pak ya. Ternyata ini membuka mata bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya tercapai gitu Pak. Nah, kalau bicara soal hak-hak kelompok marginal ya, ternyata saya tadi sebelum datang ke acara ini tuh yang masih pikirannya itu kelompok marginal itu kelompok disabilitas gitu.
ternyata kan lebih luas dari itu ada pekerja rumah tangga, masyarakat daerah terpencil, bahkan saya pun juga kelompok rentan karena saya pekerja rantau yang KTP-nya masih daerah, tapi saya harus nyoblos di sini. Nah, perempuan juga. Saya mau bertanya kepada Mas Pram mungkin ya, sama Pak Pram sama Pak Sauludin gitu. Diskriminasi untuk kelompok marginal ini seperti apa gitu? Karena Pak Pram udah menjadi komisioner KPU, pasti sangat tahulah apa sih yang perlu dipenuhi, apalagi setelah ada SNP ini. Yang pertama itu. Isi nyari berita ini. Iya, kan saya nanya, Pak. Yang kedua itu soal tindak lanjutnya sih Mas. Tadi sudah banyak diapresiasi kalau di atas kertas SNP ini bagus sekali gitu, memang untuk memenuhi hak-hak kelompok marginal. Tapi setelah ini apa langkah yang akan dilakukan oleh Komnas HAM sehingga SNP ini bisa diimplementasikan dengan baik, dan juga semua pihak yang seharusnya turun tangan untuk memenuhi hak-hak kelompok marginal ini bisa melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Kafi Adlan Hafiz dari Perludem. Terima kasih atas undangannya kepada kami, Bapak Ibu sekalian. Kami sangat apresiasi. Kami sangat apresiasi undangannya. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan gitu ya, terkait dengan bagaimana kelompok rentan, kelompok marginal yang kemudian di dalam konteks pemilu kita hari ini. Kami sendiri melihat ada beberapa kelompok rentan gitu ya di dalam pemilu, seperti misalnya tadi mungkin sudah banyak disebutkan, perempuan, misalnya disabilitas, orang muda, kemudian masyarakat adat, kemudian juga kelompok-kelompok minoritas identitas lainnya. Dan saya lihat di SNP ini sebetulnya sudah lebih advance ketika ada 18 kelompok yang kemudian juga diklasifikasikan sebagai kelompok rentan di dalam pemilu berdasarkan dalam aspek-aspek tertentu gitu ya. Nah, kami sendiri melihat sebetulnya kelompok rentan di dalam pemilu ini dalam dua arena, Bapak Ibu sekalian. Arena pertama tentu terkait dengan kontestasi gitu ya, terkait dengan kompetisi elektoralnya seperti apa, dan arena kedua itu lebih kepada manajemen penyelenggaraannya, terutama juga bagaimana pelayanan pemilih gitu ya, untuk kemudian melakukan atau mengeksersis hak-hak politiknya, bukan hanya memilih tetapi juga melihat sebagai saksi dalam penghitungan dan lain sebagainya. Nah, di dalam arena yang pertama terlebih dulu mungkin singkat saja terkait dengan kompetisi, seperti yang kita ketahui bahwa yang paling besar obstacle yang dihadapi oleh teman-teman kelompok rentan ini kan sebetulnya dalam kompetisi ya, itu kan sebetulnya akses finansial. Karena lagi-lagi kita melihat bahwa politik kita di Indonesia, ongkos politiknya atau biaya politiknya masih sangat mahal. Ada banyak sekali persoalan terkait dengan dana kampanye dan lain sebagainya, sehingga belum lagi kita bicara soal politik uang yang ini akhirnya makin membengkakkan biaya politik. Di banyak negara di dunia juga termasuk Indonesia, kelompok-kelompok rentan ini menjadi semakin rentan di dalam kompetisi politik akibat ongkos politik yang mahal tadi. Sehingga ini yang kemudian juga perlu kita pikirkan bersama gitu ya, apakah nanti bagaimana bentuk rekomendasinya dan lainnya di dalam SNP. Kemudian yang kedua juga masih berkaitan dengan arena. Kemarin kita lihat gitu ya, ini saya tidak ada perwakilan dari KPU. Saya sebetulnya ingin mention sedikit soal PKPU pencalonan anggota DPR dan DPRD. Ketika kita melihat ada upaya atau entah disengaja atau tidak gitu ya, reduksi keterwakilan perempuan 30% yang sebetulnya sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Pemilu. Secara teknis, secara hitung-hitungan ada banyak sekali dapil yang kemudian nanti berpotensi representasi atau keterwakilan 30% perempuannya itu tidak terpenuhi
akibat jumlah ketika misalnya dikalkulasikan 30% itu tadi jumlahnya bisa dibulatkan ketika angkanya 0, sekian gitu, itu kemudian dibulatkannya ke bawah sehingga bisa jadi misalnya angkanya 20%-nya itu 2,7, 30%-nya itu adalah 2,7 misalnya, harusnya dibulatkan ke atas menjadi 3, malah dibulatkan ke bawah misalnya menjadi 2 saja. Jadi ada banyak dapil-dapil yang kemudian bisa jadi berpotensi itu keterwakilan perempuannya tidak terpenuhi secara 30% di undang-undang. Nah, itu tadi soal arena soal kompetisi ya. Kemudian di arena selanjutnya soal manajemen atau penyelenggaraan pemilu, ada beberapa hal juga yang kemudian menjadi catatan kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian, terutama misalnya akses kelompok rentan untuk menjadi penyelenggara. Bukan hanya penyelenggara permanen ya di tingkat KPU atau Bawaslu, di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota, tetapi lebih jauh lagi keterwakilan mereka atau aksesibilitas mereka untuk menjadi penyelenggara ad hoc di misalnya PPK, kemudian PPS gitu ya, di tingkat kelurahan atau desa, kemudian juga KPPS. Kalau kita lihat misalnya evaluasi 2019, sangat jarang gitu ya anggota KPPS yang ada di TPS itu yang perempuan atau yang misalnya disabilitas dan lain sebagainya. Kebanyakan kemudian laki-laki karena lagi-lagi ada mungkin sudah dimention juga di dalam SNP ini ada budaya patriarkis yang sangat tinggi gitu ya di dalam politik kita, sehingga politik itu hanya dianggap sebagai dunianya laki-laki seperti itu, tidak akses terhadap perempuan misalnya. Nah, hal-hal semacam ini yang juga sepertinya perlu untuk dilihat juga gitu ya. Nah, selanjutnya problemnya terkait dengan akses penyelenggara ini, ada memang keluhan-keluhan ketika misalnya susah kalau misalnya ditentukan 30% untuk penyelenggara ad hoc gitu ya, perempuan misalnya. Ini nanti banyak juga yang komplain susah kita mencari perempuan, yang ada nanti nggak ketutup kuotanya sehingga kita malah melanggar hukum jadinya. Nah, ini juga sebetulnya bukti bahwa masih kurangnya pendidikan politik misalnya kepada perempuan dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya, sehingga lagi-lagi politik ini, dunia politik ini hanya dikooptasi oleh kelompok-kelompok tertentu saja seperti itu. Nah, juga kemudian misalnya kelompok-kelompok lainnya seperti teman-teman disabilitas gitu ya, kemudian teman-teman dari masyarakat adat dan lain sebagainya. Ini juga aksesnya masih sangat minim gitu ya untuk menjadi penyelenggara misalnya, terutama di tingkat ad hoc seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan TPS. Nah, ini mungkin lebih teknis lagi gitu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan TPS misalnya. Karena kan kami harapannya ya SMP ini kan nanti akan ada tindak lanjutnya gitu ya. Bagaimana kemudian misalnya nanti setelah ini Komnas HAM berkoordinasi dengan KPU, kemudian rekomendasi-rekomendasi yang ada di dalam SMP ini bisa diterapkan juga misalnya di dalam peraturan KPU atau misalnya di dalam SOP pendirian TPS gitu ya, di dalam BIMTEK untuk anggota-anggota KPPS untuk misalnya menyelenggarakan TPS, baik itu dalam konteks membangun TPS-nya maupun menyelenggarakan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Nah, ada beberapa persoalan misalnya bagi disabilitas netra seperti itu. Apakah ada guiding block-nya di dalam TPS itu? Atau bagi pengguna kursi roda, apakah ada tangga atau step yang tinggi yang kemudian ini menjadi obstacle bagi teman-teman yang menggunakan kursi roda? Dan apakah juga ini juga mungkin bisa menjadi rekomendasi, apakah juga di dalam TPS itu ada 1-2 anggota KPPS yang memang ditugaskan untuk membantu ya, mengasisteni orang-orang dengan keterbatasan tertentu untuk bisa dengan mudah memberikan suaranya, walaupun misalnya memang tidak memungkinkan adanya guiding block atau lokasi TPS yang
akan ada misalnya step yang tinggi sehingga menyulitkan kursi roda, apakah ada orang yang membantu itu di dalam di anggota KPPS-nya? Dan juga ini akan berkaitan, kalaupun misalnya ada, apakah anggota KPPS-nya ini diberikan bimtek yang khusus untuk kemudian misalnya bukan hanya menghitung suara, bukan hanya prosedur pemungutan suara misalnya, tetapi lebih jauh lagi, misalnya bagaimana membantu orang dengan disabilitas netra, orang dengan disabilitas runggu misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang penting untuk saya kira penting untuk dimasukkan dalam rekomendasi. Dan terakhir mungkin tadi di-mention ya soal pekerja industri, pekerja perkebunan, pekerja pertambangan, ini diklasifikasikan juga di dalam SMP sebagai kelompok rentan. Saya kira ini sudah sangat maju ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan di-mention juga misalnya terkait dengan kasus PT ANA ya di MK. Ini mungkin terakhir Bapak Ibu sebagai catatan reflektif saja. Di dalam putusan MK kan banyak fakta persidangan yang terkuak ya terkait dengan perselisihan hasil pilkada yang melibatkan PT ANA gitu ya. Nah, tidak terdapat TPS khusus pada saat itu karena KPU Morowali Utara kalau saya tidak salah itu menganggap bahwa TPS khusus itu sesuai dengan PKPU itu hanya terbatas di penjara dan rumah sakit saja. Sementara karena pilkadanya 2020 pada saat itu COVID-nya lagi tinggi-tingginya, maka PT ANA melihat bahwa pekerja itu ketika harus memberikan hak pilihnya itu mereka harus ke TPS terdekat, dan TPS terdekat itu berada di luar area perkebunan ya kalau saya lihat saat pabrik atau perkebunan. Nah, di TPS luar itu ketika mereka mau ke TPS luar, ketika mau masuk lagi itu mereka harus melakukan swab test atau PCR. Melakukan swab test atau PCR yang mana biayanya itu ditanggung sendiri atau diambil dari biaya kesehatannya karyawan seperti itu. Dan ketika positif, misalnya terbukti positif, harus dikarantina 14 hari dengan pemotongan cuti tahunan. Sehingga banyak karyawan yang akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya. Dan oleh karenanya MK meminta agar dibangun TPS khusus gitu ya di PT ANA tersebut. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian bisa jadi catatan reflektif bagi kita bahwa jangan-jangan Pilkada 2020 kemarin itu bukan hanya PT ANA saja yang punya kejadian seperti ini, tetapi juga di wilayah-wilayah misalnya di Kalimantan, di Sulawesi ada banyak sekali wilayah pertambangan, dan ini juga misalnya sering kita lihat ya bahwa karyawan-karyawannya perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan sawit misalnya, itu banyak dari mereka yang bukan berasal dari daerah asal, sehingga ada banyak sekali proses administrasi yang juga harus diselesaikan gitu ya untuk kemudian melakukan pemilihan. Dan belum lagi kalau misalnya mereka tercatatnya hanya di DPTB, sementara ada surat suara di DPTB itu yang terbatas misalnya, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian penting untuk dimasukkan juga di dalam rekomendasi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Kavi. Selanjutnya dari KIPP, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Memang jantung persoalan soal hak pilih kita itu ada di bagaimana penyelenggara pemilu menyusun daftar pemilih ya. Di misalnya seperti di halaman 11 itu hak pilih ya, hak untuk memilih dapat terlaksana jika dibarengi dengan tempat pemungutan suara. Menurut saya itu teknis ya, tetapi jantung persoalannya itu bagaimana mengelola daftar pemilih. Saya sering menyebut kalau DPT itu daftar persoalan tetap ya, karena yang tetap itu persoalannya. Kita belum bisa move on dari persoalan data pemilih dari pemilu ke pemilu gitu. Jadi komentar saya adalah apakah kemudian Komnas HAM juga bisa melakukan,
tidak hanya sekedar mendeskripsikan persoalan soal data pemilih, tetapi juga bisa mengadvokasi sekaligus soal data pemilih ya, karena bagaimanapun sistem administrasi yang buruk itu juga bahkan membuat saya berpotensi untuk menjadi kelompok rentan ya, karena sewaktu-waktu hak pilih saya juga bisa hilang tiba-tiba ya, ketika data administrasinya kurang memadai, yang itu nanti akan dikelola oleh penyelenggara pemilu menjadi data pemilih ya. Jadi kalau sistem administrasi kependudukan kita buruk, maka kita semua di ruangan ini juga bisa menjadi kelompok rentan ya. Itu menurut saya. Kemudian itu soal hak pilih ya. Nah kemudian ada juga persoalan kampanye ya. Nah soal kampanye ini menurut saya ada, kalau berkaitan dengan hak ya, ada dua pihak yang harus dipenuhi haknya di dalam kampanye. Pertama, hak para kandidat ya untuk menyampaikan gagasannya kepada pemilih. Pertama. Kemudian yang kedua, hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang memadai ya, soal para kandidat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah durasi masa kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU itu bisa cukup memenuhi hak-hak itu ataukah tidak? Ya, saya pikir Komnas juga bisa bermain di isu itu ya, di ranah itu ya, dalam konteks pemenuhan hak terhadap kedua pihak ini ya, hak kandidat, kemudian juga hak pemilih ya, untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang setiap kandidat ya. Nah kemudian juga ya ini footnote saja, misalnya soal pembatasan hak tadi mantan napi koruptor ya. Nah ini sekedar footnote saja, sekedar dorongan dan harapan juga. Menurut saya begini, kalau mantan napi koruptor itu isunya saya coba melakukan uji kompetensi ya, semacam itu ya. Bukan uji kompetensi, uji konsistensi. Nah problemnya adalah begini, tidak ada satupun regulasi yang mengatur mantan napi koruptor mendirikan partai politik. Ya, partai politik ini Bapak Ibu adalah provider yang menyediakan elit untuk ditempatkan di eksekutif, legislatif maupun jabatan-jabatan publik lainnya. Ya. Nah, tidak konsistennya di mana? Tidak konsisten